Assalamualaikum, Amitoffa, Om Swastiastu, ya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kalau menurut Eyang, terawangan Eyang, ini adanya fenomena semacam ini karena Paula ini dituduh sama Bo Em Wong ini berselingkuh, ya, dengan kawan dia sendiri, gitu. Jadi kalau menurut Eyang, kawan yang mana? Selingkuhnya itu ketemuan kedapatan di mana, ya. Harus jelas dong laporannya ini karena media ini dibuat penasaran, ya. Dan kalau Eyang katakan ini tidak akan terjadi kalau menurut terawangan Eyang, ya, meskipun dia sudah lapor seperti kemarin yang juga diwawancarai tentang Andre Tolani yang bilang enggak, waktu wawancara pertama ya, mereka nggak akan cerai. Ternyata memang dibatalkan di pengadilan. Itu boleh ditarik ulang gitu. Itu contoh. Ini yang bilang enggak. Ya, karena memang Paula ini sebetulnya dengan kelakuan Mbak Ing Wong itu udah nggak kuat. Orangnya omongannya kasar, temperamen, ya. Jadi sebetulnya udah dipendem. Dia bukan selingkuh sebetulnya, ya. Dia berkawan, ya. Berkawan, seling bertemu, curhat, apa-apa. Kedekatan dia itu dikatakan berselingkuh. Ya. Itu yang dilaporkan. Kalau laporan berselingkuhnya di mana, kejadiannya di mana, dengan siapa itu harus jelas dong, ya. Jangan asal menuduh. Nanti kalau dilaporkan ganti itu fitnah bagaimana? Yang katakan tidak. Itu bisa rujuk kembali. Karena seperti yang diwawancarai oleh media-media, seyogianya kalian berdua itu ingat kasih sayang dulunya kalian menikah itu bagaimana? Sekarang kok bagaimana? Jangan-jangan ini ulah Mbak Im Wong seperti kemarin-kemarin yang bikin konten seorang pengemis apa-apa yang menjadi viral itu ternyata itu hanya konten, ya. Itu nggak lucu dong, ya. Kalau yang anggap perkawinan itu sakral, amat sangat sakral, karena ada sumpah, ya, di mana dia memegang janji untuk sehidup semati seperti itu. Jadi kalau perkawinan, perceraian dia main-main, nanti kena tulahnya loh, ya. Dan ini anakmu masih kecil-kecil, harusnya memberikan contoh dan teladan. Memang si Baim Wong itu amat sangat cinta banget kepada Paula, ya. Dia terbakar api sehingga dia mau menceraikan itu, dia meneteskan air mata. Tetapi harus ditanya yang betul dengan kasih sayang. Jangan dengan temperamen, orang makin ketakutan. Nanti enggak bisa terjadi loh sayang, ya. Jadi omongan Eyang ini mungkin kamu anggap salah, oke, nggak masalah. Tetapi itu yang terjadi pada kamu. Dan Paula sendiri sebagai ibu, kamu harus tahan ujian, ya. Karena ujian seorang istri itu bermacam-macam. Tidak kuat dengan perlakuan suami, karena ekonomi, karena keluarga, karena ini harus tahan banting. Apalagi Boim Wong termasuk artis, ya. Jadi kamu harus bagaimana menelaah kehidupan ini. Jadi kita jangan gampang terkecoh, ya. Dibuat wow serem, sungguh tragis, perkawinan yang sungguh harmonis ternyata hancur lebur, ya. Semoga yang doakan ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Karena kedua-duanya sebetulnya saling menyintai. Dan anak-anak mereka tuh lucu-lucu, ya. Apa kalian gak sayang melihat mereka, ya? Dua kesatria yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu. Apa kalian akan korbankan demi keegoisan kamu? Mereka memang tidak bisa membaca, ya. Belum mungkin, ya. Tetapi kan mereka bisa melihat YouTube loh. Anak-anak sekarang tuh pandai-pandai. Bangun tidur sudah lihat
apa game, apa lihat apa nyanyian anak-anak itu di YouTube semua. TV hampir dilupakan. Sekarang kalau kalian memberikan contoh yang semacam itu, bagaimana generasimu? Ya, oke, Mbak Im, ingat kepada Sang Yang Widiwasa, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkawinan itu adalah sakral. Bisa dibicarakan secara baik-baik. Seandainya kamu cemburu dengan kawanmu itu, harus tahu jelas kalau melaporkan. Ada bukti nyata. Ini nggak ada bukti, kamu karena terbakar api asmara, kamu langsung main lapor mau cerai. Perhitungan. Terus suka ngomong kasar, temperamen, ya. Itu kata Paula sayang. Ya. Tapi kenyataannya mereka oke, berjalan sampai sekian tahun. Kalau memang sudah pelit ini, mungkin 2 tahun aja udah kandas. Tetapi ini hampir 7 tahun loh. Perkawinan mereka itu cukup amat lama. Ya. Jadi oke, kita tidak tahu masuk ke dalamnya ya apa yang betul-betul terjadi. Tetapi ini yang rasa nggak akan terjadi. Mereka ini sama-sama orang terkenal, ya sama-sama orang YouTuber ya. Jadi oke, itu sah-sah saja kalau kita membuat konten. Tetapi yang garis bawahi lagi, perkawinan dan perceraian itu sangatlah amat sakral. Kalau seorang Islam itu ada talak 1, 2, dan 3. Kalau yang orang Bali ya ada cecak bunyi itu iya, diiyakan. Itu diijabahi sama Sang Yang Widiwasa seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan orang-orang ini, masa sih iya? Oh, Paula punya pacar siapa? Hanya inisialnya aja. Siapa itu? Orang-orang dibikin penasaran, mencari sendiri, digabung-gabungkan antara nama. Oke, enggak apa-apa. Itu biar bisa rame ya di dunia persilatan ini. Ya, karena Mbak Im ini seorang public figure. Apapun yang dia gerakkan dalam tubuhnya itu menjadi booming. Ya. Tetapi kan ada dua belah pihak. Ada Paula, ada si Mbak Im. Paula ditanya, Mbak Im begini karakternya. Si Mbak Im ditanya, Paula berselingkuh. Iya dan tidak. Itu kita tinggal nunggu. Nanti hasil endingnya di pengadilan bagaimana. Pasti tidak. Oke. Salam sayang kembali, sahabat Eyang. Dan Eyang ucapkan I love you full. Mwah, mwah, mwah.